Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perihal studi kasus seputar sirkulasi peminjaman dan pengembalian. Kalian bisa ke guidance, ke konten, lalu di scroll, dan ini dia book circulation, sirkulasi buku. Nah, pada pembahasan kali ini kita tidak akan membahas bagaimana sirkulasi peminjaman buku, tapi kita akan membahas bagaimana tentang studi kasus jika dialami selama peminjaman. Ketika misalkan ada masalah-masalah yang terjadi selama peminjaman atau pengembalian, maka inilah caranya. Oke. Masuk ke studi kasus, kalian bisa baca halaman ini dari awal hingga akhir dan akan Anda jelaskan juga. Yang pertama, kenapa saat di-scan kartu anggotanya tidak bisa kebaca? Nah, ini ketika peminjaman ya. Kok pas di-scan kartunya nggak bisa kebaca? Ada dua kemungkinan kenapa ketika di-scan nggak bisa. Yang pertama, kartu anggota yang belum diperbaharui. Maka solusinya ialah mintakan dari pemustaka untuk menunjukkan kartu e-kasnya, lalu dilihat 6 digit terakhir dan disesuaikan dengan ID keanggotaannya. Nah, bisa jadi dia memiliki kartu seperti ini, tapi ID anggota yang dia pakai dengan yang ada di kartu e-kasnya itu berbeda. Nah, jadi ketika dia ingin meminjam menggunakan kartu maktabahnya itu tidak akan bisa, karena yang didaftarkan oleh di sistem sudah dirubah melalui e-cardnya dan kartu anggotanya dia belum diperbaharui. Itu yang pertama. Yang kedua, data pemustaka hilang. Hal ini diakibatkan kesalahan teknis pada pengelolaan server yang pernah terjadi sebelumnya dan berimbas kepada hilangnya sebagian data-data perpustakaan. Maka petugas memberikan kembali formulir pendaftaran untuk melakukan registrasi ulang. Adapun kartu yang lama masih bisa digunakan jika nomor anggotanya sesuai dengan 6 digit terakhir e-kans. Nah, kalau misalkan dia punya kartu seperti ini, mungkin yang lama, yang versi biru atau yang versi baru, tapi ketika di scan pakai barcode itu tidak muncul. Nah, yang jadi masalah ketika kita melihat di e-cards-nya dan kita mencocokkan ID anggota yang berada di kartu dan dari 6 digit angka terakhirnya itu sama, tapi nggak bisa di scan, maka kira-kira apa yang terjadi? Nah, kita beranggapan bahwasanya data dia hilang. Maka coba kita cari ke bagian ini. Kita mencari ke bagian keanggotaan yang pertama, lalu kita mencari menggunakan namanya dia langsung. Misalkan Ilham Zulkarnain. Ini namanya ya. Nah, kalau misalkan dicari dia nggak ada, nah berarti memang dia datanya tidak ada. Atau coba cari lagi menggunakan ID anggotanya. Kalau misalkan dicari ID anggotanya nggak muncul, maka benar dia hilang. Kan seperti ini nih, muncul nih. Ketika kita cari menggunakan ID anggota muncul, menggunakan nama juga muncul. Tapi ketika dicari menggunakan dua cara ini tidak muncul, maka kita memberikan formulir pendaftaran kembali agar santri tersebut atau pemustaka tersebut mendaftarkan dirinya kembali. Lalu kita input lagi sesuai yang sudah berjalan, yaitu tambah anggota dan yang semisalnya. Untuk langkah cara menginput sudah ada videonya, tinggal kalian lihat. Ada pembahasan yang lain, link akan tertera di bagian pojok kanan atas ya. Kemudian masuk ke masalah kedua. Kenapa saat QR code buku di scan terdapat peringatan X-lembar tidak bisa dipinjam? Seperti ini ada ini. Jalat, X-lembar tidak untuk dipinjam. Oke, kita langsung coba ya. Kita contohkan. Kita masuk ke sirkulasi. Lalu ke mulai transaksi itu. Anda akan mencontohkan menggunakan kartu Anda sendiri. Nah, di sini Anda juga memiliki keterlambatan. Maka jika seandainya ada keterlambatan, maka akan muncul seperti ini notifikasinya. Jika masuk ke halaman surel ya, masuk ke halaman sirkulasi ini yang mulai transaksi. Nah, kita masuk ke peminjaman. Sini ada contoh buku ini, Olimpiade Sains. Lalu akan Anda masukkan kode eksemplarnya untuk
melakukan sirkulasi peminjaman. Ya, 00327. Ketika saya klik, nah ini dia, muncul notifikasi galat, Example tidak untuk dipinjamkan. Nah, ketika muncul opsi seperti ini, maka yang pasti dia keberadaan buku tersebut atau ketersediaan buku tersebut ialah missing atau nolowan. Ada dua itu, missing, nolowan, atau yang ketiga repair. Nah, bagaimana cara memperbaikinya agar buku yang tadi yang awalnya nggak bisa dipinjam kita bisa melakukan transaksi peminjaman? Nah, di sini kita lihat untuk masalah ini terdapat pada status eksemplar buku tersebut. Mungkin buku tersebut ialah referensi, nolowan, repair, atau missing. 1. Maka cara penyelesaiannya ialah dengan pilih menu bibliografi. Oke, kita masuk ke bibliografi. Berikutnya, lalu pilih opsi daftar eksemplar. Nah, ini daftar eksemplar. Kemudian masukkan kode eksemplar buku yang tidak bisa dipinjam tersebut. Nah, ini kita pakai scan. Kita pakai scanner, kita scan barcode-nya, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, dia 00321 0327 Avon. Nah, klik icon sunting. Nah, ketika dicari, maka akan muncul seperti ini outputnya. Nah, ini klik icon sunting dengan lembung pena, diklik sunting ini. Contohkan aja ya. Ya, 0327. Ini mau besar kecilnya nggak berpengaruh. Nah, kalau seperti ini kita klik ya icon suntingnya itu, icon penanya. Kemudian klik tombol sunting pada bagian kanan atas yang berwarna merah untuk editing. Oh, Avon ini sunting ya yang berwarna biru. Kalau merah ini hapusan tumbal. Jadi di sini belum diupdate ya, belum diganti. Jadi berwarna biru. Ini biru, oke. Nah, kemudian lihat opsi tipe koleksi dan status eksemplar. Jika pada tipe koleksi tersebut tertera referensi, maka buku tersebut tidak bisa dipinjam dan diberitahukan kepada pemustaka tersebut. Adapun textbooks, maka buku bisa dipinjam. Nah, kita lihat di sini nih. Habis kita sunting, maka bisa kita ubah. Nah, kita lihat. Tipe koleksinya apa? Oh, textbooks, berarti bisa dipinjam. Lalu kita lihat status eksemplarnya. Oh, ini dia, missing. Nah, karena dia sistem menganggap buku ini missing, maka ketika kita melakukan scan, buku ini tidak akan bisa dipinjamkan karena status dia missing atau hilang. Maka kita harus merubah yang awalnya missing menjadi apa? Tersedia. Repair itu kalau untuk repair itu difungsikan ketika buku yang sedang kita lihat dia rusak, maka masuk ke repair, diperbaiki. Nolowan itu adalah tidak boleh dipinjam, biasanya pasangannya itu dengan referensi. Jadi kalau misalkan kalian menginput buku menggunakan ini opsi referensi, nah maka pasangannya itu bukan tersedia tapi nolowan, tidak dipinjamkan. Nah, kita kembalikan ke textbooks dan yang missing kita bikin tersedia. Oke. Pada tahap ini, jika kita menggunakan slims yang terdahulu yaitu slim 8, maka cukup selesai. Kita akan bisa mengubahnya. Tinggal kita perbaharui, maka dia akan kesimpan. Tapi kalau kita menemukan kasus seperti ini, nah lihat ya. Jika masih ada tanggal yang berformat DD, MM, YY, ya HH, BB, TT ya, ini dia, hari, bulan, tahun, maka perubahan tidak akan bisa disimpan. Jadi istilah format tersebut dengan angka yang sesuai dengan perintah atau bisa diberikan angka 0. Nah, kalau misalkan kalian nih masih menemukan terdapat format seperti ini adanya nih, HH, BB, TT, TT, kayak gini, ya, kalian ubah dulu. Karena kalau misalkan nggak diubah, maka seperti ini. Data yang sampai gagal disimpan, mohon hubungi administrator sistem debug bla 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 bla. Ini hasil ketika kita tidak mengubah format tanggalnya. Jadi apapun, mau di tanggal pemesanan, mau di tanggal penerimaan, mau di tanggal faktur, ketika masih ada format seperti ini harus diubah. Maka cukup kalian masukkan dengan angka 0 ya. Misalkan ini 0 0 0. Maka dia akan otomatis mengisi angka 1 karena 0 nggak bisa, jadi akan diisi dengan 1.
Nah, bertepul dengan sini. Maka ini sudah ubah. Ketika sudah diubah, ketika kita perbaharui, kita klik. Nah, dia akan muncul item data exemplar berhasil diperbaharui. Step ini sudah selesai. Jika kalian sudah menemukan notifikasi seperti itu, maka kita sudah bisa melakukan peminjaman kembali. Kita kembali ke keanggotaan, ke sirkulasi apa? Sirkulasi dulu, lalu sini ya kita masuk ke peminjaman, masukkan yang tadi di scan dan kita enter. Nah ya kan, buku sudah bisa kembali dipinjam. Begitu cara mengatasi problem seputar peminjaman sirkulasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.